Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rusmono Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan dua orang pengacara yang tergabung dalam TPUA, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini semakin seru ya, karena hari ini pengacara mantan Presiden Joko Widodo, yakni Yaakob Hasibuan itu datang ke Solo dan dia mendapat penjelasan langsung dari Joko Widodo. Menurut Yaakob Hasibuan, intinya dalam pertemuan itu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu meminta maaf. Tapi Damai Hari Lubis ini setelah sekian lama bungkam, akhirnya dia buka suara juga ini. Dia memberikan klarifikasi. Sayangnya ini klarifikasinya hanya berupa satu arah saja karena dia hanya mengirim klarifikasi kepada saya dan juga di situ yang cukup menarik dia mengingatkan bahwa suatu saat dia akan menelanjangi Roy Suryo yang disebutnya banci tampil. Kenapa? Karena menurut dia Roy Suryo itu eh, tidak memenuhi komitmennya gitu ya. Terutama kaitannya hubungan Roy Suryo dengan TPUA dan juga ini yang dipersoalkan adalah dalam wawancara di sebuah stasiun televisi, Roy Suryo itu disebut oleh Damai Hari Lubis membocorkan percakapan Egy ke ruang publik tanpa izin. Ini saya tidak tahu maksudnya yang mana ya, tapi saya menyimak Roy Suryo memang menjelaskan soal pernyataan Egy ke Michael Sinaga ini dari host di Sentana TV, yakni ada dua orang anggota polisi yang ikut hadir dalam pertemuan antara Egy, Damai Hari Lubis dan Joko Widodo. Apakah itu karena tayangan ini yang saya lihat selain ditayangkan di Sentana TV, tapi juga ditayangkan di channel YouTube-nya Kompas TV. Nah, sebelum saya membacakan ancamannya itu ya, tapi saya bacakan dulu klarifikasinya ya. Dia ini formatnya seperti itu tapi ya memang dia mengirim kepada saya ini settingnya Damai Hari Lubis kepada saya ada tiga item yang dia kirim, yakni yang pertama soal dia peringatan dia kepada Roy Suryo, kemudian klarifikasi. Yang ketiga itu dia mengirimkan ayat-ayat sebagai hujah mengapa orang harus bagaimana cara orang berkomunikasi. Kira-kira seperti itu atau mengingatkan orang lain, melakukan kritik pada orang lain. Dan ini ternyata klarifikasi yang dikirim ke saya itu juga dimuat di fusilat.com. Ini media online yang sering sekali saya lihat memuat analisis-analisis dari Damai Hari Lubis karena seperti saya katakan Damai Hari Lubis ini selain pengacara dia sangat produktif menulis, bahkan mungkin kelihatannya hampir setiap hari dia menulis dan itu berbagai analisis terutama itu kaitannya dengan Joko Widodo. Kalau saya simak dari perbincangan dari kiriman-kiriman dia ke WhatsApp saya, ini sebenarnya sampai beberapa hari lalu sikapnya terhadap Jokowi itu masih sangat keras ya, karena dia itu mengirim ke saya misalnya tulisan di fusilat.com, maaf yang memalsukan akal sehat. Titik dua Jokowi TSK dan dagelan rekonsiliasi. Kemudian juga ada tulisan ini dari Pribumi News. Jokowi common enemy akan berakhir tragis akibat kejahatannya. Ini adalah tulisan dari Mehmet Hakim yang disebut pengamat sosial dan Dewan Penasihat APIP dan APPTNI. Sebelumnya dia juga mengirim kepada saya ini, saya belum buka ini ya, tapi judulnya Damai Hari Lubis siap dampingi Sleng kunjungi KPK agar panggil paksa Kaisang bin Joko Widodo Money Talk. Jadi kalau kemudian seperti banyak dituduhkan oleh orang-orang, bahkan seperti juga dikatakan oleh Yaakob Hasibuan tadi betul bahwa Damai Hari Lubis bersama dengan Egy Sujana menemui Jokowi untuk minta maaf, ya orang kemudian tentu saja terkejut karena kenapa sangat cepat balik badan karena beberapa hari sebelumnya dia masih sering mengirim tulisan-tulisan yang sangat keras tentang Joko Widodo dan keluarganya, baik itu tulisan dia sendiri maupun tulisan orang lain. Kenapa kemudian tiba-tiba dia datang bertemu dengan Jokowi minta maaf gitu ya. Saya sekarang bacakan saja klarifikasinya yang ini juga dimuat di fusilatnews.com ya. Benar, karena Egy minta ditemani oleh saya di mana Egy merasa terbebani karena saat 16 April 2025 pada waktu TPUA ke Solo agenda silaturahmi Egy tidak hadir karena faktor sakit.
Ini saya pernah membahas juga soal ini bahwa pada waktu itu bertemu dengan Jokowi pada pertemuan tanggal 16 April itu hanya 3 orang, yakni Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila, kemudian pengacara Kurnia Triroyani dan Damai Hari Lubis. Pada waktu itu dari pihak Jokowi hanya membatasi 3 orang saja, padahal sebenarnya rombongan itu banyak sekali. Nah, Egy Sujana yang tadinya itu dikabarkan dia akan ikut ke Jogja karena mereka kan pada tanggal 15-nya menggeruduk UGM untuk bertemu dengan rektor dan kemudian keesok harinya tanggal 16 April itu menggeruduk rumahnya Jokowi. Nah, sebenarnya ini rombongan itu sudah menunggu Egy pada waktu itu dikabarkan seperti itu, tapi ternyata dia tidak datang dan kemudian mereka berangkat sendiri ke Jogja dan Solo. Belakangan ini di mana keberadaan Egy itu masih banyak sekali simpang siur karena ada menyebutkan dia sakit, tapi keluarganya sendiri mengaku tidak tahu di mana Egy berada dan banyak yang curiga atau menduga-duga jangan-jangan Egy diculik pada waktu itu atau dia dihalang-halangi lah untuk pergi ke Jogja dan Solo. Itu spekulasi pada waktu itu ya. Nah, saya lanjutkan ini klarifikasi dari Damai Hari Lubis. Sehingga ke Solo ini merupakan bagian langkah agenda internal organisasi TPUA yang layak dijalankan oleh karena situasi dan kondisi yang datang dari faktor eksternal TPUA yang terindikasi kuat gejala-gejalanya sudah mencoba memecah belah kekompakan TPUA dan akhirnya pada titik kesimpulan faktor pecah belah ini hanya dapat diredam dengan kebijakan khusus oleh 2 orang tokoh senioren di TPUA semata demi kebaikan berikut dengan segala beban pertanggungjawaban moral organisasi kepada dan terbatas hanya kepada para tokoh pendiri TPUA. Sehingga mudah-mudahan klarifikasi berita dari TPUA ini melalui media dapat mencegah fitnah dan menjernihkan suasana dari siapapun datangnya. Dan mungkin lebih jelasnya insya Allah ada waktunya Egy selaku ketua mewakili atau atas nama TPUA akan memberikan klarifikasi yang lebih komprehensif. Komprehensif ya pakai P ya, bukan pakai F ini TKS artinya terima kasih. Saya nggak tahu Anda, saya sendiri waktu itu bingung membaca klarifikasi ini. Saya kemudian mengontak dia untuk memberikan penjelasan. Kalau perlu tolong dijelaskan melalui Zoom supaya lebih clear. Tapi Damai Hari Lubis hanya memberikan emoticon melakukan tangannya gitu. Artinya dia mengucapkan terima kasih dan tidak bersedia untuk menjelaskan secara langsung. Tapi kalau kita kita coba duga-duga ini apa ya maksudnya ya? Kenapa kok kalau masalah internal dari TPUA itu artinya kan ada wakil ketua TPUA misalnya Rizal Fadila. Kenapa dia nggak diajak bicara? Karena ketika saya tanya dan saya kirimi juga soal klarifikasi ini, Rizal Fadila hanya memberikan komentar walah kan gitu ya. Dan dia sendiri ketika saya tanya apa agenda ini pertemuannya, dia menjawabnya tidak tahu. Dalam bahasa sudah duka kata dia begitu ya. Kalau toh ini yang diharapkan oleh Damai Hari Lubis ini merupakan klarifikasi, kelihatannya ya kita nggak mendapatkan klarifikasi ya, apapun gitu. Hanya saja ini clue-nya tadi dia menyatakan bahwa insya Allah ada waktunya Egy selaku ketua mewakili atau atas nama TPUA akan memberikan klarifikasi yang lebih komprehensif. Nah ini yang saya kira yang mesti kita tunggu-tunggu klarifikasinya seperti apa gitu. Sekarang ini walaupun belum memberikan klarifikasi secara langsung, tapi kan sebelumnya Egy Sujana itu karena sempat bicara juga dengan Michael Sinaga dari Sentana TV yang juga saya kutip dalam konten sebelumnya yang dalam pembicaraan itu Egy Sujana mengungkap satu fakta yang cukup mengejutkan karena pertemuan itu tidak hanya dihadiri oleh Egy Sujana bersama dengan Damai Hari Lubis dan pengacara Egy Sujana yakni Elida Neti serta 2 orang yakni Ketua Umum Rejo dan Sekretaris Jenderalnya atau Sekretaris Umumnya Rejo ya, relawan Jokowi. Ketua Umumnya itu Darmizal dan sekretaris umumnya atau sekretaris jenderalnya itu Muhammad Rahmat, sekjennya ya Sekjen Rejo relawan Jokowi. Dan kemudian yang seperti kita baca di berbagai media penjelasan dari Muhammad Rahmat bahwa Jokowi memang bertemu dengan Damai Hari Lubis dan Egy Sujana di rumahnya pada tanggal 8 Januari kemarin dan di situ mereka saling berpelukan ya katanya dan juga memberikan maaf. Jokowi memberikan maaf kepada Damai Hari Lubis dan juga Egy Sujana. Dan soal ini kan juga dibenarkan oleh Yakub Hasibuan, pengacara Jokowi setelah hari ini
dia bertemu dengan Jokowi di Solo gitu ya. Jadi ini memang mesti seimbang ya informasinya ya. Saya harus kita mendapat penjelasan dari kubunya Jokowi dalam hal ini melalui ajudannya. Tapi kalau ajudannya kan Kompol Syarif Fitriansyah cuma menyatakan bahwa dalam rangka silaturahmi. Kemudian soal pertemuan siapa saja yang di dalam itu kan kita mendapat penjelasan dari Sekjen Rejo ya Muhammad Rahmat, dan di situ juga Muhammad Rahmat menyatakan bahwa selain berpelukan juga Jokowi memberikan maaf, artinya ada permintaan maaf dong dari Egy Sujana. Tapi menurut Michael Sinaga memang tidak ada soal permintaan maaf itu, tapi yang menarik itu tadi bahwa ada 2 orang penyidik dari Polda Metro Jaya. Soal penyidik dari Polda Metro Jaya ini kelihatannya yang membuat Damai Hari Lubis yang ini dia merasa jengkel, marah kepada Roy Suryo dan kemudian dia mengancamnya. Ini saya bacakan lagi ya WA dari Damai Hari Lubis karena ini dia menulis begini, sampaikan maksudnya sampaikan ke Roy sebagai sosok cerdas dan saya terus mencoba menghormatinya selama ini ya, karena dia menyatakan sampaikan ke Roy, makanya saya kirim WA dari Damai Hari Lubis itu. Dia membuat poin-poin pertama seperti ini. Dia katakan tidak ada hubungan dengan mereka dalam kurung TPUA. Mohon maaf ya ini kalau saya agak sering bingung dan sulit membacanya karena memang kalimat-kalimatnya ini sedikit membingungkan. Pendek-pendek begitu dan disingkat-singkat ya. Misalnya kalau ke cuma ditulis K, surat ditulis cuma SRT misalnya. Nah, saya lanjutkan ya. Padahal beliau membuat surat kuasa untuk TPUA selain Rismond dan Egy dan Kurnia diteken di Susite. 2, wawancaranya di stasiun TV tersebut juga membocorkan percakapan Egy ke ruang publik tanpa izin. Itu yang saya maksud tadi ya, soal saya menduga soal soal adanya penyidik dari Polda Metro Jaya yang ikut hadir itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Ini WA dari Damai Hari Lubis kepada saya yang minta diteruskan kepada Roy Suryo. Nampak para pendampingnya kacau balau dan tidak bermanfaat. Padahal Roy pun mempersiapkan tim lebih dulu dengan kalimat berfungsi tegas dan jelas non-litigasi. Walau sekedar pengecoh jembatan kera. Atau apakah, tanda tanya begitu, punya kamus bahasa terminologi khusus N, dia nulisnya pakai N gitu, eksklusif untuk nomenklatur non-litigasi. Ini saya membacanya lengkap saja ya, ditulisnya non-litigasi, non-litik, kemudian dalam tanda tanya. Nah, ini yang saya sebut kemudian Damai Hari Lubis mengancam Roy Suryo. NB, pada saatnya Banci tampil akan saya telanjangi. Itu kata tulis dari Damai Hari Lubis. Jadi ya dia yang tentu yang dimaksud ini adalah Roy Suryo karena konteksnya tadilah Roy Suryo. Nah, saya menjawab dari WA Damai Hari Lubis tadi menyatakan ini bukan, ini nggak jelas klarifikasinya. Makanya saya menawarkan dia supaya jelas, mari kita zoom untuk dijelaskan gitu ya. Tapi dia tadi menjawabnya dengan hanya emotikon melipatkan tangan seperti ini ya, menangkupkan jemari seperti ini. Tapi kemudian dia juga ini mengirim ini Mutiara Hikmah Rabu. Saya tidak tahu ini, kalau saya baca-baca kelihatannya ada kaitannya dengan ya kasus yang sekarang sedang heboh itu. 7 Januari 2026. Ketika kebenaran harus disampaikan namun akhlak tetap dijaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku." Ini Quran surat Taha ayat 42. Tanggal 7 Januari itu berarti sehari sebelum pertemuan dong ya, maksudnya ya, karena kan bertemunya itu hari Kamis ya ini. Jadi dia membuat ini Rabu tapi baru dikirim ke saya gitu ya. Kemudian juga dia masih melanjutkan di surat Taha 44 itu ayat 44, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Kemudian lanjutannya Quran surat Taha 45, keduanya berkata, ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan menyiksa kami atau bertambah melampaui batas. Kemudian lanjutan suratnya dia, ini maksudnya Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Saya mencoba-coba menafsirkan apakah ini yang dimaksud oleh Damai Hari Lubis ya, berarti kan ini katanya mereka dia datang itu dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ini kalau konteksnya Jokowi dia sadar atau takut. Nah, kemudian dia juga menyiratkan nih kekhawatiran dia kelihatannya bertemu dengan Jokowi. Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir ada yang menyiksa kami atau bertambah melampaui batas.
Ini tafsiran saya saja ya, karena konteksnya kenapa kok dia mengirimkan ini setelah dia sebelumnya mengirim klarifikasi dan juga semacam ancaman yang minta diteruskan kepada Roy Suryo. Karena itulah kemudian Roy Suryo mengirim kepada saya kembali soal perbincangan dia di Sentana TV dengan host Michael Sinaga dan juga bersama Rismond, dan disitulah kemudian dia mengungkapkan bahwa ada 2 orang penyidik dari Polda Metro Jaya yang ikut hadir dalam pertemuan itu, yang itu tidak diungkapkan oleh Sekjen Relawan Joko Widodo. Yang memang ini soalnya sangat sensitif, walaupun sebenarnya ini persoalan apa saja ya, persoalan politis sebenarnya. Tapi kalau dari sisi katakanlah sekarang ini akan ada proses restoratif justice, yaitu haknya Jokowi. Dan kemudian tentu dari sisi Egy, kalau dia minta maaf, mestinya kalau betul itu urusan dari internal TPUA, ya dia membicarakan dulu dengan pengurus TPUA yang lain. Karena toh ternyata hal itu tidak dibicarakan dengan Rizal Fadilah. Selama Egy itu banyak absen, karena kan Egy ini dalam catatan saya, dia setelah dia absen di Solo tanggal 16 April, kemudian kan dia itu hadir di gelar perkara khusus yang ada di Bareskrim, dan kemudian bahkan dia juga kemudian pergi ke London, ke Amnesty International, melaporkan banyaknya aktivis-aktivis di Indonesia yang mempersoalkan ijazah Jokowi itu dikriminalisasi. Karena itu kata dia itu merupakan pelanggaran HAM. Makanya dia kemudian melaporkan ke Amnesty International. Kalau sekarang kemudian ini dia bertemu dengan Jokowi, tapi sampai sekarang kita belum dapat penjelasan apa sesungguhnya yang terjadi, dan kemudian muncul klarifikasi dari Damai Hari Lubis, tapi juga klarifikasinya ini sebenarnya tidak menjawab. Harusnya kalau kita mengutip pernyataan dari klarifikasi dari Damai Hari Lubis, ya ini dibicarakan di internal dulu dan juga mestinya dikomunikasikan dengan para kliennya. Ini menarik memang posisi dari Egy Sujana ini, karena di TPUA itu kan sebenarnya namanya juga Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Mereka ini ya adalah para pengacara yang pasang badan untuk mereka-mereka yang dikriminalisasi begitu ya oleh Joko Widodo, ya, kan gitu. Logikanya seperti itu. Tapi kemudian karena 5 orang dari TPUA itu, yakni Egy Sujana, kemudian Damai Hari Lubis, Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, dan juga Rizal Fadilah menjadi tersangka juga di Polda Metro Jaya. Ini klaster pertama. Nah sekarang Egy juga punya pengacara sendiri. Nah pengacaranya Egy itu salah satunya adalah Eli Daneti yang sebelumnya sudah membuat geger, karena ketika berlangsung gelar perkara khusus tanggal 15 Desember di Polda Metro Jaya, dia mengaku bahwa dia sudah memegang bahkan menusuk-nusuk ijazah Jokowi yang ditunjukkan oleh penyidik, dan dari situ dia menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Jadi bagaimana kelanjutan kasus ini? Saya kira kita masih menunggu ya, supaya fair ini, menunggu penjelasan dari Egy Sujana secara terbuka. Kabarnya sih pekan depan dia akan memberikan penjelasan. Tapi kan Egy Sujana ini dikabarkan dia sakit ya, dalam kondisi yang serius. Artinya bisa saja setiap saat penyakitnya bisa kambuh dan dia harus dibawa ke rumah sakit. Dan kita belum tentu dapat penjelasan apakah betul minggu depan akan ada penjelasan. Tapi kalau kita lihat pada tanggal 8 kemarin bisa terbang dari Jakarta ke Solo untuk menemui Joko Widodo di rumahnya, berarti kan kondisi Egy kendati dia sakit, tapi dia masih bisa lah melakukan perjalanan yang cukup jauh dari Jakarta menuju Solo. Soalnya sakitnya Jokowi ini kan disampaikan oleh Eli Daneti ketika dia pada waktu itu menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi itu, kan dia juga meminta agar setidaknya Egy Sujana itu tidak dicekal lagi. Karena kan sekarang ini 8 orang tersangka di Polda Metro Jaya itu semuanya dicekal dan diharuskan wajib lapor sepekan sekali. Nah, padahal kan selama ini Egy Sujana itu melakukan dia berobat ke luar negeri. Kemana disebutnya? Ke Pineng kalau tidak salah, seperti disebut oleh Roy Suryo pernah menyebutnya bahwa Egy ini berobatnya ke Pineng, ke Malaysia. Jadi kalau dengan dicekal dia tentu saja tidak bisa berobat gitu. Nah, sekarang ini kita tunggu kasusnya, karena kalau Yakub tadi memastikan bahwa Egy dan Damai Hari Lubis itu minta maaf, dan bagaimana kelanjutannya, kata ini Yakub Hasibuan tidak memberikan kepastian, kata dia masih terus mengikuti perkembangan hukumnya bagaimana kan gitu ya. Jokowi sendiri kan sebelumnya sudah menyatakan kalau
soal maaf memaafkan secara itu urusan pribadi yang kata dia bisa berikan. Tapi kalau soal proses hukumnya ya itu jalan terus gitu. Apakah pertemuan yang berlangsung di Solo itu kemudian hanya menghasilkan maaf memaafkan tapi prosesnya proses hukumnya jalan terus? Nah, ini yang kita belum belum tahu kelanjutannya. Tapi saya kira ini oleh mereka kelihatannya coba dicicil ini informasi-informasi ini nggak langsung disebutkan secara terbuka apa tahapan-tahapan berikutnya. Walaupun saya bisa menduga dan meyakini bahwa sebenarnya dalam pertemuan kemarin itu ya sudah clear loh apa yang agenda yang mereka bicarakan gitu. Kalau toh katakanlah kemudian Egy dan Damai Hari Lubis meminta maaf dan dimaafkan oleh Jokowi dan sangat besar kemungkinan yang saya duga yakni restoratif justice ya, yakni penyelesaian di luar hukum, tidak sampai ke pengadilan. Mengapa saya menduga seperti itu? Ya karena ada kehadiran dari penyidik di sana. Untuk apa penyidik hadir di sana gitu? Walaupun sebenarnya ini dari sisi equality before the law nggak pantas kalau ada seorang penyidik itu datang ke tempatnya Jokowi dan kemudian memfasilitasi restoratif justice. Harusnya kan Jokowi yang datang ke atau pengacaranya Jokowi datang ke Polda Metro Jaya menyatakan misalnya karena Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu sudah datang ke Solo dan mereka meminta maaf dan sudah dimaafkan oleh Jokowi dan Jokowi berniat mencabut pengaduannya tentang dua orang ini. Itu kira-kira harusnya yang dilakukan ya, bukan kemudian penyidiknya yang datang ke Solo. Nah, soal ini saya kira soal dua orang penyidik yang datang ke Solo yang disebut oleh Rismond itu anak buahnya dan komandannya karena baik Roy Suryo maupun Rismond dua-duanya mengaku mengenal dua orang penyidik ini. Ini mesti segera dijelaskan oleh Polda Metro Jaya. Konteksnya apa gitu? Benarkah ada dua orang penyidik yang sana seperti yang dikatakan oleh Egy Sujana kepada Michael Sinaga? Atau itu tidak ada sebenarnya penyidik itu? Ini penting untuk dijelaskan karena bagaimanapun juga ini menyangkut citra Polri, institusi Polri yang sekarang ini banyak sekali mendapat sorotan. Jadi sekali lagi saya kembalikan pada Anda, apakah Anda paham dan Anda merasa terpuaskan dengan klarifikasi dari Damai Hari Lubis sendiri? Kalau saya jelas menyatakan kepada Bang Damai Hari Lubis ini bukan klarifikasi, ini nggak clear, ini nggak apanya penjelasannya. Ya tapi dia hanya menjelaskan seperti itu. Saya tentu tidak bisa memaksanya. Saya Arsbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.